Bedanya itu enggak pas. Ketiga kita tarik nafas bareng-bareng biar lebih fokus. 1, 2, 3. Tarik nafas berapa? 1, 2, 3 dilepas. Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, 3. Keluarin sekali lagi. Oke, kita matanya semua. Udah lebih fokus? Oh, sekarang itu di apa? Di mejanya disiapin dulu bukunya yang belum dikeluarin. Udah ini siapa tadi yang nggak masuk? Kalian pernah lihat bola basket? Pernah. Bola bekel? Pernah. Kalau misal bola bekel sama bola basket dijatuhin dari ketinggian yang sama, misal dari atas nih, keduanya dijatuhin dari ketinggian yang sama. Menurut kalian suara keduduknya di lantai itu sama atau beda? Beda. Kenapa kok beda? Karena masanya kan beda. Kalau misal di bawahnya itu ada bata, di bawahnya tempatnya jatuh itu ada bata, menurut kalian kondisi bata setelah bola basket sama bola bekel jatuh sama nggak? Beda. Bisa jadi tetap, bisa jadi tetap utuh, bisa jadi cuma, bisa jadi langsung hancur. Ya. Nah, itu bisa dijelasin pakai konsep momentum sama impuls yang bakal kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu harap setelah kalian belajar tentang momentum dan impuls, kalian itu bisa menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan benar. Selain itu, Ibu harap kalian itu bisa menganalisis penerapan hukum keterkawaan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian itu bisa mengaplikasikan konsep momentum dari impuls pada bola bermasa yang sama tapi kecepatannya berbeda yang akan kita kerjakan di LKPD di hari ini. Kemudian, Ibu berharap kalian itu dapat menganalisis hasil perhitungan kalian LKPD dan dipresentasikan ke depan untuk dikomunikasikan bersama teman-teman sekolah kalian. Sekarang coba dilihat video yang Amel bagi itu. Apa isi dari video itu? Bola basket sama bola. Itu adalah gambaran nyata dari apa yang Ibu bilang di kasus awal tadi, ya kan? Jadi bolanya itu kan ada 2 bola, mantul. Kemudian kan setelah bertemu kan dia mantul lagi kan? Ya. Tapi ketinggian setelah mantulnya kan sama beda. Beda. Nah, itu bisa dijelasin pakai konsep momentum sama impuls. Ibu KKS, momentum adalah hasil perkalian massa sama kecepatan. Atau bisa juga kita definisikan momentum itu adalah seberapa besar kekuatan yang dimiliki objek untuk bergerak. Nah, di sini momentum itu termasuk kekuatan vektor. Contoh dari momentum selain dari jatuh berdasar, misal di lapangan ini ada sedang olahraga voli, misalnya olahraga voli, terus ada juga yang olahraga kasti. Bayangin kalau kalian itu terkena, nggak sengaja terkena sama bola voli atau bola kasti, menurut kalian lebih seperti yang mana? Kasti. Kasti apa voli? Kasti apa? Kalau misalnya cepatannya itu sama, otomatis kalau satunya itu lebih sakit kena bola voli. Mereka kan gede. Tapi kalau misalnya kecepatannya itu lebih gede yang kasti, lebih besar yang kasti, otomatis lebih sakit yang kasti. Nah, jadi momentum itu lebih besar ketika masanya itu besar, ketika kecepatannya itu besar, dan ketika tingginya kalau jatuh bebas itu tinggi banget. Ada yang mau ditanya itu? Masih kebayang? Kebayang. Momentum ini kalau secara matematis bisa ditulis P sama dengan N kali V. P satuannya apa? Momentum satuannya kilogram. Kb per sektor S. Atau bisa pakai Newton per S. Newton kali S.
Newton per sekon. Nah, M satuannya apa? Massa? Kilogram. Kalau kecepatan satuannya? Meter per sekon. Dari sini ada yang ditanyain? Jelas ya? Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas contohnya itu kan gerak jatuh bebas. Ya. Kalau gerak jatuh bebas, kalau bola jatuh, gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? 0. Karena V-nya itu 0, maka untuk cari kecepatan di momentum itu pakai V sama dengan akar 2 Nah, ini tuh ada di rumus yang ada di gerak Jatuh bebas. jadi momentum itu sebenarnya campur-campur dari konsep-konsep yang udah kita pelajari sebelumnya. Ya, cuma mengulang dan menambah sedikit. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang bingung, apa lanjut dulu. kita udah belajar tentang momentum. Sekarang kita belajar tentang input. Input adalah Perkalian gaya dengan waktu. perkalian gaya dengan sama waktu. Nah, jadi impuls itu memang kalau persamaannya kan I sama dengan apa? F kali delta T. Nah, jadi kalau misal ditanya impuls itu apa? Impuls itu adalah dorongan atau gaya, kan gaya yang diberikan pada benda dalam waktu tertentu. Nah, waktu tertentu ini adalah delta sehingga mengubah momentum. Jadi impuls ini dia bisa mengubah momentum. Kok bisa? Di mana letak impulsnya? Di mana letak momentumnya? Misal ketika ada tadi kan bola jatuh. Bola jatuh itu membawa momentum. Nah, ketika bola itu berbenturan dengan lantai, di sana terjadi impuls. Kan kalau berbenturan dengan lantai kan ada gayanya sekarang. Iya. Gaya dorongan gitu. Gaya itu besar tapi waktunya singkat. Nah, jadi bola jatuh itu bawa momentum awal kena lantai, jadi itu setelah itu ke atas kan. Nah, itu adalah momentum akhir atau perubahan momentum karena impuls. Sehingga kalau kita tanya dulu, kebayang? Ya. Mau dicatat dulu atau gimana? Berarti nanti itu sama kayak perubahan momentum. Benar. Jadi impuls itu secara singkat nih, impuls itu adalah perubahan momentum atau impuls itu menyebabkan perubahan momentum. Sekarang lihat ke depan semua. Kita next ke materi selanjutnya. Tadi kan udah belajar tentang momentum, udah belajar tentang kita sekarang belajar tentang kekekalan momentum. Kekal artinya apa? Nah, kekekalan momentum ini adalah total dari momentum awal sama momentum akhir itu sama ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem. Misalnya kekekalan momentum, misal ada sebuah bola, ini ada bola, ini permukaan. Bayangkan saja besarnya sama ya Dek ya. Misal ada bola dari arah kanan, dari arah kiri, masanya M1, yang ini M2, dia bergerak. Yang bola 1 bergerak dengan kecepatan 1, bola 2 bergerak dengan kecepatan 2. Nah, dari kanan kiri dia berbenturan di sini, ya kan membentur nih. Setelah membentur, karena kecepatannya sama, masanya sama, otomatis dia bakal melempar ke arah masing-masing datang. Jadinya seperti ini. Jadi ada dua bola, masanya sama, kecepatannya sama.
berbenturan, setelah berbenturan dia kembali ke asalnya. Nah, di sini sigma P awal artinya total momentum awal itu sama dengan total momentum akhir. Jadi bisa ditulisin. Nah, jadi bisa diulang lagi. Kekekalan momentum itu adalah total momentum awal atau total momentum sebelum tubuhkan itu sama dengan total momentum akhir, total momentum setelah tubuhkan. Jadi di sini ini yang P akhir, yang ini P awal. Jika tidak ada gaya luar pada sistem. Gaya luar itu apa? Misal ketika dia udah berpisah, tiba-tiba ada gaya luar yang dikasih, otomatis kan beda kan? Otomatis bisa jadi bolanya itu lebih cepat mengelilingi lantai, bisa jadi lebih lambat karena ada gaya luar yang diberikan. Kebayang? Ada yang mau ditanya dulu? Lanjut? Ini subbab terakhir hari ini ya, itu tentang hubungan momentum dan impuls. Jadi hubungan antara momentum dan impuls, tinggi lihat ke sini dong. Jadi hubungan antara momentum dan impuls itu bisa dituliskan I sama dengan delta P sama dengan P awal dikurangi P akhir. Ya. Jadi kenapa kok seperti ini? Karena ketika bola itu kan jatuh nih, dia jatuh membawa momentum awal, ya kan? Ketika dia membentuk di lantai, itu di sana terjadi impuls. Nah, impuls itu berubah arah momentum. Perubahan arah momentum itu terlihat ketika bolanya kembali ke atas. Ya, ke atas. Dari mana dia mau ditanyain dulu? Jelas? Kebayang nggak? Jelas. Lanjut ke contoh soal ya? Iya. Itu memang P awal ya, Bu? P awal kurang P akhir. Awal juga bisa. Terima kasih untuk koreksinya, Putri. Sambil awal nih. P akhir, ya benar, P akhir bukan P awal. Misalkan ada bola A masanya 2 kg, bola B masanya 4 kg, dijatuhkan bersamaan dari ketinggian 5 meter tanpa kecepatan awal. Kalau tanpa kecepatan awal, otomatis kecepatan awal berapa? Yang ditanya pertama, yang ditanya yang ada itu kecepatan akhir, atau kita tulis saja PT. Tadi kan kalau kecepatan persamaannya apa? P sama dengan Angkat 2 tinggal dimasukin. Artinya berapa? 10. Hanya 2 kali 10? 2 kali 5? 100. Angka 100? 10. Meter per? Yang mau ditanyain? Yang B itu ditanya momentum bola A dan B. Momentum kan tadi pakai persamaan P sama dengan M kali B. Kalau bola A berarti PA sama dengan MA kali PA. MA nya berapa? 2. PA nya? PA nya 10. Kenapa kok pakai 10? Karena dia bareng-bareng. Berarti di sini kita tulisin PT sama dengan PA sama dengan PB. Jadi 2 dikali 10. 2 kali 10? 20. Satuannya apa? Kilogram. KB. Kalau PB nya MB kali PB. MB nya berapa? PA nya 10 kali 4 40. Oke, M4. Jadi kita udah tahu momentum bola A nya itu 20 meter per sekon. Momentum bola B nya itu sebesar 40 kg meter per sekon. Nah, ditanya sekarang impuls. Di impuls ini kita nerapin hubungan momentum dan impuls. Jadi di sini bisa ditulis I
apa ya? Iya. P akhir. Persamaan P tadi gimana rumusnya? Momentum sama dengan M kali B. B. M-nya kan? 2. Ya, bisa 2, bisa 4. P-nya kan? 0. Kalau P-nya 0, otomatis P akhirnya berapa? 0. Jadi, impuls A itu kan P akhir dikurangi P awal. P akhirnya berapa? Pokoknya berkurang banyak, soalnya banyak banget yang enggak. Berapa kali kurang berapa? Kurang 2 kali. Ini kurang 1. Kurang 1, ada lagi? Kurang 2. Kurang 2. Tidak. Kita tambah lagi ya? Ini ya. Siap, Bu. Ini sama ini ya? Kalian kan ini kelompok. Coba dibuka lembar ke-6. Dia adalah ibu jelasin gimana cara kerjanya KPD ini. Lembar ke-6, coba dibuka nomor gambarnya. Lembar ke-6. Dibuka dulu. Nomor 1 yang poin A. Itu kan misalnya kecepatan bola dari masing-masing ketinggian. Kecepatannya pakai persamaan yang benar. Pakai 2 akar B sama dengan akar 2 gila. Yang momentum yang B itu berarti ketika kita udah nemuin B ya, ada dimasukin ke T. Jadi hampir sama kayak yang nah terus kita ada kondisi bata untuk letak dan hancur. Itu kita lihat di momentum T-nya. Nanti akan ada cari kecepatan, terus cari momentum. Nah kriteria itu letak atau hancur itu tidak di besar momentumnya. Kalau misal momentumnya yang ketinggian 50 itu lebih kecil dari 4, berarti kondisi lebih kecil dari 4 berarti kalau misal lebih besar dari 4, kalau lebih kecil dari 4 yang gede 1G, kalau lebih kecil dari 4 berarti kondisi katanya. Kalau misal momentumnya lebih kecil dari 4, lebih besar dari 7, kondisi katanya letak. Kalau misal momentumnya itu lebih besar dari 7, otomatis ada katanya hancur. Paham? Ada yang mau ditanyain dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 2, kalian disuruh nyebutin apa aja variabel bebas, kontrol, sama terikatnya. Ada yang bingung dari variabel-variabel 3 belas bingung? Ya. Bingung? Ya, kalau variabel bebas itu variabel yang bisa diatur. Ya. Apa aja dari percobaan ini variabel bebas? Kan ada tuh yang diatur. Kelihatan nggak dari tabel? Jadi variabel bebas itu bisa diatur, bisa berubah. Kalau variabel kontrol dia tidak berubah, dia tetap. Variabel kontrol itu tidak berpengaruh, maksudnya tidak dipengaruhi sekitar, dia itu kayak ada sendiri gitu. Nah, kalau variabel terikat, dia itu yang dicari, yang dipengaruhi sama variabel bebas. Dari sini dia ditanyain, bayang. Untuk soal yang ketiga, grafik ya. Grafik yang kayak gini loh. Tahu kan? Tahu. Nah, itu hubungan antara yang pertama kan grafik hubungan antara momentum sama ketinggian. Momentumnya di sini, ketinggiannya di sini. Coba lihat ke belakang dulu.
Grafik yang kedua, hubungan antara impuls kan impuls sama apa kecepatan V. Jadi yang di sini ininya berapa, ininya berapa. Ya. Nah untuk yang ketiga itu hubungan antara impuls sama hubungan antara momentum sama impuls. Nanti ininya berapa, ininya berapa, nanti pasti ada titik-titik yang bisa dikasih kan? Ada yang mau ditanya ibu? Nah untuk soal yang keempat, kalian sebutin apa aja sih penerapan momentum dari impuls dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke guys, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang momentum dan impuls. Oke, nah sebelum masuk ke materi ini, pasti teman-teman udah tahu kan momentum dan impuls itu apa? Ya kan? Ya. Oke, jadi yang pertama langsung aja kita bahas soalnya. Silakan dibaca. Nomor 1, ketika sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, bola akan memantul dengan ketinggian dan kecepatan yang berbeda pula. Fenomena ini berkaitan dengan konsep momentum dan impuls yang terjadi selama tumbukan antara bola dan lantai. Namun, apakah perubahan ketinggian jatuh bola mempengaruhi besar kecepatan, momentum, dan impuls yang dialami oleh saat tumbukan? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan keadaan bata yang berada tepat di bawah bola mendarat setelah tumbukan? Dari kasus di atas, sebuah bola memiliki massa 1000 gram dan dijatuhkan dari ketinggian 50 cm, 200 cm, dan 500 cm. Dia sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jawab pertanyaan berikut untuk melengkapi tabel-tabel. A. Kecepatan bola dari masing-masing ketinggian. B. Momentum dari masing-masing ketinggian. C. Impuls bola dari masing-masing ketinggian. D. Tulis perubahan bata, utuh, retak, atau hancur. Jika bata akan utuh ketika P lebih kecil dari 4 kg meter per sekon, bata akan retak ketika 4 kg meter per sekon lebih kecil, P lebih kecil dari 7 kg meter per sekon, bata akan hancur ketika P lebih besar dari 7 kg meter per sekon.
Jadi, Oke guys, jadi pada tabel kita disuruh mencari kecepatan, momentum, impuls. Sama kita menganalisis itu tuh pecah, retak atau bagaimana gitu kan. Nah oke, jadi yang pertama kita mencari kecepatan. Seperti yang udah kita tahu bahwa kecepatannya kan kecepatan awal itu 0. Jadi persamaannya adalah akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian atau gas. Nah yang pertama bisa kita tahu bahwa diketahui yaitu hanya 50. Tapi itu kan dalam satuan sentimeter ya. Jadi kita harus ubah dulu ke meter. 50 diubah ke meter menjadi 0,5. Kita masukin aja ke rumus. Jadi akar 2 dikali D-nya kan kita memakai 9,8. Terus dikali 0,5. Hasilnya itu akar 9,8. Dan ketika kita masukkan ke kalkulator dan kita bulatkan, hasilnya 3,13 meter per sekon. Nah, sama dengan kecepatan yang kedua, kita juga jangan lupa ubah ya teman-teman, sentimeter ke meter. Kita masukin ke rumus juga, 2 dikali 9,8 dikali 2. Nah, hasilnya itu akar 39,2. Setelah kita masukkan ke kalkulator dan kita bulatkan, hasilnya yaitu 6,26 meter per sekon. Nah, selanjutnya sama juga pada kecepatan yang kedua, tinggal kita ganti angka hanya aja. Hasilnya nanti akar 98. Dan ketika kita bulatkan dan masukkan kalkulator juga, hasilnya yaitu 9,89 meter per sekon. Nah, selanjutnya memperjelas Oke guys, terima kasih teman telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, duduk dulu. Jadi, kalau misal kita lihat di tabelnya, semakin tinggi ketinggiannya, berarti momentum impulsnya bakal semakin besar. Karena momentum impuls itu dipengaruhi sama ketinggian, dipengaruhi sama massa, sama dipengaruhi sama kecepatannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup? Karena kita udah bekerja keras untuk mengerjakan ini, kita beri tepuk apresiasi buat diri kita semua. Apresiasi. Dikasih B, kasih O, kasih B. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah momentum itu seberapa besar kekuatan yang dimiliki objek bergerak. Momentum itu termasuk besaran vektor. Persamaannya itu P sama dengan F kali T. Contohnya itu kayak seperti bola jatuh. Kalau bola jatuh otomatis kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, kita pakai persamaannya ini 2 tinggal karena hambatan udaranya diabaikan. Nah, impuls itu adalah dorongan atau gaya yang diberikan pada benda dalam waktu tertentu sehingga mengubah momentum. Jadi impuls ini mengubah momentum. Letaknya itu gimana? Sesudah Ketika itu bertus bukan ya. Gimana menurut kalian belajar hari ini? Jadi untuk materi selanjutnya kita akan belajar. Sebenarnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Tapi besok kita lanjutkan pembahasan tentang ini ya. Jadi deh, setiap benda yang bertemu kita pasti punya cerita. Ya. Nah, kayak manusia setiap pertemuan pasti membawa cerita. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Tolong tetap jaga kesehatan karena banyak sakit. Ya. Semoga apa yang kalian inginkan Amin. Dan tentunya semoga kalian tambah ilmu dan menjadi